Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Anya. Seharusnya, hari ini, aku sedang mengejar beasiswa, mengejar kebebasan sejati. Tapi takdir kejam itu mencengkeramku, menghancurkan semua mimpi indah yang kususun. Kakakku, Kirana, sang pengantin sempurna, melarikan diri. Dia pergi, meninggalkan gaun sutra, kehormatan keluarga, dan, yang paling menyakitkan, dia meninggalkan aku sebagai pengganti. Aku, yang dipaksa menikahi seorang pria beraroma penjara. Pria yang tatapannya sedingin es, dan masa lalunya penuh misteri gelap. Siapa sebenarnya dia? Dan neraka macam apa yang harus aku masuki? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Aku masih ingat jelas, aroma kopi yang kuat dan tumpukan buku-buku tebal yang menemani malam-malamku di kamar kecilku, di sudut rumah megah kami. Namaku Anya, dan impianku adalah terbang sejauh mungkin dari kota kelahiranku, Semarang. Aku tidak ingin mengikuti jejak Kak Kirana, atau tuntutan ayah dan ibu. Aku hanya ingin bebas. Hari itu, hari Kamis yang cerah, aku baru saja menekan tombol kirim untuk aplikasi beasiswa impianku. Jantungku berdebar kencang, penuh harap. Rasanya seperti baru saja melempar jangkar di tengah badai, berharap Allah memberikan keajaiban. Namun, lantai bawah jauh lebih berisik dari biasanya. Di sana, di ruang keluarga yang dilapisi marmer mahal, ada hiruk-pikuk persiapan yang jauh lebih besar daripada masa depanku. Pesta pertunangan Kak Kirana dan Mas Raihan. Kak Kirana, kakakku, yang wajah dan postur tubuhnya sangat mirip denganku, tapi kami seperti dua kutub yang berlawanan. Dia selalu menjadi pusat perhatian, ratu yang dimanjakan. Sementara aku hanya Anya, si adik yang cerdas tapi tidak menarik di mata sosialita Semarang. Tunangannya, Mas Raihan, adalah putra dari keluarga pengusaha tambang terpandang di Kalimantan. Pernikahan ini, kata ayah, bukan hanya penyatuan dua hati, tapi penyatuan dua dinasti bisnis. Ini adalah proyek masa depan keluarga kami. Anya, cepat ke sini. Kenapa kamu malah berkutat dengan buku-buku tidak berguna itu? Suara ibu terdengar tajam, memecah fokusku. Aku bergegas turun. Ibu, dengan setelan batik sutra, sedang sibuk mengatur catering mewah. Lihat ini, gaun Kirana harus dipindah ke kamar depan. Jangan sampai kotor. Kamu kan lebih teliti, perintah ibu. Aku menghela napas. Bu, aku harus belajar. Besok aku ada tes simulasi beasiswa. Ibu langsung memotongku, suaranya naik 1 oktav. Belajar? Apa gunanya ijazah luar negeri kalau kamu bisa mendapatkan posisi penting di bisnis keluarga Raihan? Pernikahan Kirana itu masa depanmu juga. Jangan egois. Kirana sedang stres, kamu harus mendukungnya. Aku terdiam. Selalu begitu. Impianku selalu harus mengalah demi masa depan keluarga, yang definisinya adalah kemewahan dan status sosial. Aku melaksanakan perintah ibu. Sambil mengangkat gaun pengantin sutra yang indah itu, aku merasa aneh. Gaun ini terlalu indah, terlalu mahal, untuk menutupi keretakan yang aku rasakan di dalam diri Kirana. Beberapa hari sebelum acara tunangan, aku mulai menyadari sesuatu yang janggal. Kak Kirana, yang seharusnya berseri-seri, terlihat pucat dan sering melamun. Dia menghindari tatapan mata ayah dan ibu. Malam itu, setelah acara tunangan yang gemerlap selesai, dan tamu-tamu mulai pulang, aku kembali ke kamarku untuk melanjutkan belajar. Namun, aku mendengar suara isak tangis dari kamar Kirana yang berada tepat di sebelah kamarku. Aku ragu, tapi rasa penasaran dan khawatir menguasai. Aku menempelkan telingaku ke pintu kayu. Kirana sedang menelepon seseorang. Suaranya bergetar, pelan, seperti bisikan rahasia yang tercekik. Aku tidak sanggup, Mas. Aku sudah coba, tapi aku tidak bisa. Jedanya lama sekali, hanya isak tangis yang terdengar. Aku menahan napas. Mas? Siapa? Mas, ini?
Bukankah seharusnya dia memanggil Raihan dengan sebutan, Mas Raihan? Iya, aku tahu. Ini demi keluarga. Tapi aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku tidak bisa menikahinya, bisik Kirana. Suaranya berubah menjadi ratapan pelan. Aku akan cari cara. Kita harus pergi. Aku janji. Telepon terputus. Keheningan menyelimuti kamar itu. Tapi di dadaku, jantungku berdentum keras. Aku kembali keranjang. Otakku berputar. Kirana, tunangan dari Raihan yang kaya raya, ternyata sedang bermain api? Atau dia dipaksa seperti yang ayah dan ibu paksakan kepadaku? Aku ingin mengetuk, ingin bertanya. Tapi aku tahu Kak Kirana akan menutup diri dan memarahiku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku bergantian memikirkan aplikasi beasiswaku dan rahasia kelam Kirana. Aku merasa ada bom waktu di bawah rumah kami, dan hitungannya semakin mendekati angka 0. 2 hari kemudian, hari Kamis yang akan mengubah segalanya. Semua orang sibuk. Tukang rias sudah datang. Aroma bunga sedap malam memenuhi ruangan. Kirana akan menikah besok. Ayah dan ibu sibuk mengurus hal-hal teknis. Aku, seperti biasa, menjadi asisten. Aku ditugaskan mengambil gaun pengantin Kirana yang sudah dipindahkan ke kamar depan. Saat aku membuka pintu kamar itu, gaun indah itu tergantung dengan anggun, tapi di meja rias, aku melihat sebuah amplop coklat tebal yang ditujukan kepada ayah dan ibu. Itu adalah tulisan tangan Kirana. Naluriku berteriak. Perlahan, dengan tangan bergetar, aku mengambil amplop itu. Isinya adalah surat permintaan maaf yang panjang. Tulisan Kirana terlihat kacau. Ada bekas air mata yang merusak tintanya. Ayah, ibu, maafkan Kirana. Aku tidak sanggup. Aku tahu ini egois, tapi aku tidak bisa menikahi Raihan. Aku mencintai orang lain. Aku tahu ini akan menghancurkan nama baik kita. Tapi aku lebih baik hidup miskin dan bahagia daripada menjadi patung cantik yang menderita di sangkar emas. Kirana pergi. Jangan cari aku. Ini adalah satu-satunya jalan keluar. Selamatkan diri kamu. Maaf, Anya. Maafkan aku sudah menghancurkan hidupmu juga. Napas tercekat di tenggorokanku. Kepalaku terasa kosong. Tapi perutku terasa mual. Kirana kabur. Dan kalimat terakhir itu. Maafkan aku sudah menghancurkan hidupmu juga. Aku masih memegang surat itu, berdiri di tengah kamar yang dipenuhi aroma bunga pernikahan, ketika suara ayah berteriak dari lantai bawah. Anya, di mana Kirana? Kenapa dia tidak ada di kamarnya? Aku menjatuhkan surat itu, dan suara ayah yang panik membuatku sadar. Kehidupan sempurna kami baru saja retak menjadi serpihan tak berbentuk. Keputusan Kirana untuk kabur mengubah rumah kami yang megah di Semarang menjadi medan perang emosional. Ayah menemukan surat itu. Wajahnya yang biasanya tenang dan berwibawa seketika memerah, urat-urat di lehernya menegang. Tidak mungkin. Raungannya menggema, lebih menakutkan dari badai manapun. Dasar anak tidak tahu diri. Dia menghancurkan segalanya. Segalanya. Ibu menangis histeris. Ia bukan menangisi kepergian Kirana, tapi kehancuran citra yang telah mereka bangun puluhan tahun. Keluarga Raihan adalah koneksi bisnis terbesar ayah. Membatalkan pernikahan, apalagi dengan alasan pengantin wanita kabur, sama dengan bunuh diri sosial dan finansial. Kita akan dipermalukan se-Semarang. Proyek resort ayah di Pekalongan akan dibatalkan. Semua orang akan menertawakan kita. Ibu meratap, memeluk kaki ayah. Aku hanya berdiri kaku di sana, menggenggam surat Kirana yang sudah kusut. Aku merasa bersalah, padahal aku sama sekali tidak tahu menahu. Aku adalah saksi bisu, korban pertama yang merasakan dampak kehancuran ini. 3 hari sebelum hari H, ayah menggelar pertemuan darurat. Hanya ada kami bertiga di ruang kerja yang mencekam. Kita tidak punya pilihan, kata ayah, suaranya kini rendah, berbahaya. Kirana sudah menghancurkan kita. Sekarang, kita harus memulihkan ini. Ibu menoleh padaku. Tatapannya bukan lagi tatapan kasih sayang, melainkan tatapan seorang perencana yang putus asa. Anya, panggil ibu pelan, kamu harus menolong kami. Jantungku mulai berdebar tak karuan.
Aku sudah bisa menebak kemana arah pembicaraan ini, dan rasanya sangat mencekik. Tolong apa, Bu? Tanyaku. Suaraku nyaris tak terdengar. Kamu harus menggantikan Kirana, ucap ayah, tanpa basa-basi, tanpa belas kasihan. Kalimat itu dilemparkan seperti palu godam ke kepalaku. Aku mundur selangkah. Apa? Ayah gila? Aku tidak mungkin. Aku punya beasiswa. Aku punya masa depanku sendiri. Aku bukan Kirana. Emosiku meledak. Semua tekanan, semua rasa tak dianggap selama ini, tumpah dalam satu tarikan napas. Aku bukan boneka. Aku tidak mau menikah dengan orang yang bahkan tidak aku kenal. Aku tidak mencintai Raihan. Aku berteriak. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya jatuh membasahi pipiku. Ayah membanting meja kerjanya. Cinta. Sekarang bukan waktunya bicara cinta, Anya. Ini bicara kehormatan keluarga. Kau mau ayah bangkrut dan kita diusir dari rumah ini? Kau mau melihat ibumu sakit jantung karena malu? Dia lalu menggunakan senjata pamungkas mereka. Rasa bersalah. Kami sudah membesarkanmu, Anya. Kami membiayai sekolahmu. Ini adalah saatnya kamu membalas budi. Ini satu-satunya cara kita bisa selamat. Ibu mendekatiku, memelukku, tapi pelukannya terasa seperti rantai besi. Nak, wajah kamu mirip Kirana. Gaun itu akan pas di badanmu. Mereka hanya akan tahu kamu sudah mengganti namamu menjadi Kirana, atau Kirana mengubah nama panggilannya. Mereka tidak akan tahu. Kumohon, demi Allah, selamatkan ayahmu, Nak. Mereka memohon, meratap, mengancam, dan akhirnya mematahkan seluruh pertahananku. Aku melihat air mata tulus di mata ayah dan ibu, bukan karena aku, tapi karena ketakutan kehilangan status mereka. Aku terdiam, memandang lantai marmer. Impian beasiswa, kebebasan, semua itu terasa remuk. Aku hanya punya satu pilihan, yaitu mengorbankan diriku demi menyelamatkan kehancuran yang diciptakan oleh orang lain. Baik, bisikku, menyerah. Aku akan melakukannya. Aku akan jadi Kirana. Kelegaan terlihat jelas di wajah ayah dan ibu, seolah aku baru saja menyelamatkan nyawa mereka. Mereka langsung sibuk mengatur rencana rahasia itu, mengubah semua dokumen dengan cepat. Sore itu, ayah menyerahkan sebuah berkas. Berkas tentang Raihan. Kamu harus tahu sedikit tentang calon suamimu, kata ayah, agar kamu tidak salah bicara. Aku mengambil berkas itu dengan tangan gemetar. Aku membuka halaman pertama, lalu mataku terbelalak, kaget, dan perutku mual. Tepat di bawah foto Raihan yang terlihat tegas dan tanpa ekspresi, ada beberapa baris catatan yang membuatku menggigil. Nama, Raihan Adiputra. Usia, 32 tahun. Pekerjaan, Direktur Utama PT Adiputra Group. Catatan khusus, mantan narapidana. Baru bebas 6 bulan lalu. Napas tertahan di kerongkonganku. Air mata kembali menggenang. Tapi ini bukan tangisan frustrasi. Ini tangisan ketakutan yang mencekam. Mantan narapidana. Kirana kabur dari pernikahan yang mewah, dan ia meninggalkanku untuk menikahi seorang pria yang baru keluar dari balik jeruji besi. Pria yang pasti keras, gelap, dan penuh amarah. Ayah, kenapa tidak bilang? Tanyaku, suaraku parau. Itu masa lalunya, Anya. Raihan sudah membayar kesalahannya. Keluarga Adiputra memintanya kembali memimpin. Jangan takut. Dia orang kaya. Itu yang penting, tegas ayah, mengabaikan rasa takutku. Tentu saja. Bagi mereka, uang menutupi segalanya, bahkan kejahatan. Aku menghabiskan malam itu sendirian di kamar, merenungkan nasib yang begitu ironis. Aku, si kutu buku yang lurus, harus menikahi mantan napi. Aku memeluk diriku sendiri, memohon perlindungan dari Allah. Keesokan harinya, hari yang seharusnya menjadi hari pernikahan Kirana. Di balik riasan tebal dan gaun sutra Kirana yang kebesaran, aku merasa seperti hantu yang terjebak dalam tubuh orang lain. Aku berjalan menuju altar dengan langkah gontai, dikawal ayah, di sebuah hotel mewah di Jakarta Pusat, tempat keluarga Raihan mengadakan acara besar. Jantungku berdebar tak normal saat aku mendekati sosoknya. Sosok yang akan menjadi suamiku.
Mas Raihan. Dia duduk di kursi ijab kabul, terlihat gagah dalam balutan jas tuxedo hitam, tetapi auranya sangat dingin. Wajahnya adalah ukiran ketegasan, rahangnya keras, matanya tajam, sama sekali tanpa senyum. Saat ayah menyerahkanku kepadanya, aku berani mengangkat pandanganku. Tatapan kami bertemu. Matanya kosong, tapi menusuk. Dia tidak melihatku sebagai pengantin, melainkan sebagai objek yang dipaksakan masuk ke dalam hidupnya. Setelah ijab kabul yang menegangkan, kami diminta berdiri untuk berfoto bersama. Saat itulah, ia membisikkan sesuatu di telingaku, suaranya pelan dan mengancam, mematikan semua harapan. Kau bukan Kirana. Aku tersentak. Apakah dia tahu? Wajahku pucat. Aku menahan napas. Aku tahu dari awal. Lanjutnya, masih berbisik, tidak menggerakkan wajahnya sedikitpun. Kirana terlalu pengecut untuk menatap mataku. Kau, sepertinya, terpaksa. Dia menegakkan badannya, melepaskan tanganku, dan menatapku lurus-lurus dengan mata gelapnya. Satu lagi, katanya, suaranya sangat dingin. Pastikan kau tahu batasmu. Jangan pernah berharap lebih dari pernikahan ini. Aku hanya bisa menelan ludah. Rasa takutku mencapai puncaknya. Aku sekarang bukan hanya menikah dengan mantan narapidana, tapi mantan narapidana itu tahu aku adalah pengantin palsu. Resepsi pernikahan di Jakarta Pusat terasa seperti pementasan teater yang sangat mahal. Aku, sebagai aktris utama, harus tersenyum, menyambut tamu, dan berpura-pura menjadi Kirana yang penuh kebahagiaan. Padahal, jiwaku menjerit ketakutan. Setiap sentuhan Raihan, sekecil apapun itu, terasa seperti sengatan listrik dingin. Dia memperlakukanku dengan sangat profesional, sangat gentleman di depan umum, seolah aku adalah properti berharga yang harus dijaga citranya. Tapi, aku tahu, itu hanya topeng. Matanya selalu kosong, dan bisikan dinginnya tadi siang masih bergaung di kepalaku. Kami terbang dengan jet pribadi menuju rumah baru kami, sebuah penthouse mewah di kawasan elit Kebayoran Baru. Rumah itu begitu besar, begitu indah, tapi terasa sepi dan dingin, layaknya museum yang tidak berpenghuni. Aku ditinggalkan sendirian di kamar utama. Kamar itu didominasi warna monokrom, elegan, dan maskulin. Aku merasakan aura Raihan di setiap sudutnya. Aku mengganti gaun pengantin sutra yang kurencanakan akan kubuang jauh-jauh, dengan piyama satin sederhana. Aku duduk di tepi ranjang yang sangat besar. Jantungku berdebar tak karuan. Ini adalah malam pertama. Malam yang paling kutakuti. Aku tahu pernikahan ini palsu, tapi kami berada di bawah satu atap, terikat oleh janji yang didengar Allah dan ratusan saksi. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Raihan masuk. Dia sudah mengganti tuxedonya dengan celana bahan gelap dan kaos putih polos. Penampilannya lebih santai, tapi ketegangannya justru meningkat. Dia tampak tinggi, tegap, dan sangat mengintimidasi dalam cahaya temaram. Dia tidak melihatku. Dia langsung berjalan menuju lemari, mengeluarkan sebuah handuk, dan berjalan ke kamar mandi, tanpa sepatah kata pun. Aku menahan napas. Aku ingin lari. Aku ingin bersembunyi. Tapi aku harus menghadapi ini. Setelah beberapa menit, suara air dari kamar mandi berhenti. Aku menegang. Raihan keluar. Rambutnya basah, tetesan air menuruni lehernya yang kokoh. Dia melirikku sekilas, lalu berhenti di depan meja rias. "Kenapa kamu masih di situ?" tanyanya datar, suaranya dalam dan serak. Aku tergagap. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Dia berbalik, melipat tangannya di dada. Ekspresi wajahnya keras. "Dengar, Kirana," katanya, memanggilku dengan nama kakakku, sebuah penekanan yang menyakitkan. "Aku tahu kamu bukan Kirana. Dan aku tahu kamu terpaksa. Lalu kenapa Mas tetap mau menikahiku?" tanyaku memberanikan diri, sambil menahan air mata. Mata Raihan menyipit. "Itu urusanku dengan ayahmu. Pernikahan ini adalah transaksi. Sebuah cara agar aku mendapatkan kembali posisiku dan agar keluargamu tidak jatuh malu. Jadi, aku hanyalah alat." Suaraku bergetar. "Anggap saja begitu," jawabnya dingin, tanpa empati sedikitpun. "Karena kamu sudah menggantikan Kirana,
Kamu harus menjalankan peranmu dengan baik. Dia berjalan mendekatiku. Kakiku terasa lumpuh. Aura gelapnya menyelimutiku. Aku akan perjelas batas-batas kita, bisiknya. Ia membungkuk sedikit sehingga wajahnya sangat dekat dengan wajahku. Aku bisa mencium aroma sabun dan maskulin yang samar dari tubuhnya. 1, katanya, mengacungkan jari. Di depan orang lain, kita adalah pasangan sempurna. Kau harus tersenyum dan bertindak mesra jika perlu. Jangan sampai ada yang curiga, terutama keluarga dan kolega. 2, lanjutnya, matanya menatap mataku tajam. Di rumah ini, kau tidur di sisi ranjangmu, aku di sisiku. Jangan pernah sentuh aku, dan aku tidak akan pernah menyentuhmu. Aku tidak akan memaksamu melakukan apapun. Mendengar kalimat terakhir itu, rasa lega luar biasa membanjiri diriku. Walau kata-katanya menyakitkan, janji untuk tidak menyentuhku adalah satu-satunya hal yang kupentingkan saat ini. 3, katanya, menjauhkan diri, kembali ke kejauhan yang aman. Aku benci kebohongan. Kirana meninggalkan kebohongan. Kau sekarang istriku. Jangan pernah sekalipun kau mencoba mencari Kirana, atau menghubungi orang yang Kirana cintai. Jika kamu jujur, aku akan melindungimu. Jika kamu berbohong, kamu akan berhadapan dengan wajah lain dari Raihan. Wajah lain. Wajah seorang mantan narapidana. Aku merinding. Aku mengerti, kataku, mengangguk cepat. Aku janji akan menjalankan peranku. Raihan hanya mengangguk, lalu berjalan ke ranjang, berbaring di sisi yang jauh dariku, dan memunggungiku. Dia menutup matanya. Aku merasa sangat bodoh. Aku sudah menyiapkan pertahanan diri, menyiapkan penolakan terburuk, tapi dia malah memberiku garis demarkasi yang jelas. Aku mematikan lampu meja, dan merayap ke sisi ranjang yang dingin. Malam itu, kami tidur di ranjang yang sama, di kamar yang sama, tapi rasanya seperti kami terpisah oleh lautan yang sangat luas. Aku berusaha tidur, namun mataku terbuka lebar. Aku memandang punggung Raihan, sosok gelap yang membelakangiku. Kenapa dia sampai di penjara? Pertanyaan itu terus menghantuiku. Dia terlihat seperti pria yang terdidik, berwibawa, meskipun dingin. Kejahatan macam apa yang dilakukan orang seperti dia? Apakah dia keras? Kejam? Atau, apakah dia juga korban seperti diriku? Aku memejamkan mata, memohon ampunan dari Allah atas semua kebohongan yang harus aku jalani. Tiba-tiba, aku mendengar suara Raihan. Belum tidur? Tanyanya tanpa berbalik. Belum, bisikku. Dia terdiam sebentar. Lalu suaranya terdengar sedikit lebih lembut. Sangat sedikit, hampir tak terdeteksi. Tidurlah. Semua ini hanya sementara. Kalimat itu, entah kenapa, bukannya menenangkan, malah semakin menimbulkan pertanyaan. Sementara? Apa maksudnya? Apakah dia berencana menceraikanku setelah semuanya tenang? Aku kembali memandangi punggungnya, dan menyadari ada yang berbeda di sana. Di balik kaos putihnya, samar-samar, aku bisa melihat bekas luka yang panjang dan tebal, memanjang di salah satu sisi punggungnya. Bekas luka itu terlihat mengerikan, seperti cambukan atau sabetan benda tajam. Rasa takutku berubah. Kini, ada sedikit rasa iba dan penasaran yang terselip. Pria dingin ini, dia pernah terluka, sangat parah. Aku menutup mataku, berusaha mengabaikan bekas luka misterius itu. Neraka baru saja dimulai. Pagi pertama sebagai Nyonya Raihan. Aku terbangun saat Raihan sudah tidak ada di sisi ranjang. Aku merasakan kelegaan yang ironis, karena ketidakberadaannya justru membuatku merasa lebih aman. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wajah yang sama persis dengan Kirana, tapi dengan mata yang lebih muram dan dipenuhi ketakutan yang tersembunyi. Saat aku turun ke lantai bawah penthouse, yang lebih mirip galeri seni modern daripada rumah, aku mencium aroma kopi yang kuat. Raihan sudah duduk di meja makan yang panjang, membaca surat kabar bisnis, sambil menyesap kopi. Dia mendongak saat aku mendekat. Tidak ada sapaan hangat, hanya tatapan menyelidik. Duduk, katanya, perintah yang dingin. Aku duduk, dan seorang asisten rumah tangga langsung menyajikan sarapan mewah. Keheningan di antara kami terasa berat, tebal, dan mematikan. Hari ini,
Kita akan makan siang dengan kakek, ucapnya tanpa mengalihkan pandangan dari surat kabar. Kakek adalah pendiri Adiputra Group. Beliau sangat detail dan sangat mencintai Kirana. Aku tersentak. Mencintai Kirana? Bagaimana aku bisa? Beliau tidak akan curiga jika kamu tidak melakukan kesalahan, potongnya tajam. Ingat, kamu adalah cucu menantu kesayangannya. Sikapmu harus manis, tapi tidak manja. Tunjukkan bahwa kamu berpendidikan. Dan yang paling penting, dia melipat surat kabar itu, akhirnya menatapku lurus-lurus. Jangan pernah bicara soal bisnis atau masa lalu. Tatapan itu membuatku sadar. Di balik jas dan kekayaan ini, ada banyak rahasia yang ia tutup rapat-rapat. Aku mengerti, Mas Raihan, jawabku, menggunakan sebutan formal itu agar ada batas yang jelas. Panggil aku Raihan saja. Koreksinya. Panggilan, Mas, itu terlalu intim untuk hubungan palsu kita. Aku menunduk, merasa malu. Baik, Raihan. Setelah sarapan yang canggung itu, Raihan pergi ke kantor. Sebelum dia melangkah keluar, dia memanggilku kembali. Selama aku tidak ada, rumah ini milikmu. Tapi ingat batas-batasmu. Dia menunjuk ke sebuah lorong gelap di sudut ruang tengah yang jarang disentuh cahaya. Di ujung lorong itu ada satu ruangan. Ruangan itu terlarang. Apa isinya? Tanyaku penasaran. Itu bukan urusanmu. Itu tempat semua rahasia dan masa lalu tersimpan. Jika kamu berani masuk, aku akan anggap kamu melanggar perjanjian kita. Dan kamu tahu konsekuensinya. Ancaman itu diucapkan dengan nada tenang, tapi berhasil membuat bulu kuduku berdiri. Ruangan terlarang. Semakin dia melarang, semakin rasa ingin tahuku memberontak. Sepanjang hari itu, aku mencoba mempersiapkan diriku untuk bertemu kakek Adiputra. Aku membuka internet, mencari informasi Kirana, mencoba meniru gestur dan gaya bicaranya. Aku merasa semakin tenggelam dalam peran yang bukan diriku. Saat makan siang tiba, Raihan menjemputku. Mobil mewah itu membawa kami ke sebuah restoran mewah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Pertemuan itu adalah ujian pertamaku. Kakek Adiputra adalah pria tua yang berwibawa, tapi matanya memancarkan kehangatan yang tulus. Dia memelukku erat, mengira aku adalah Kirana. Cucuku, menantu kesayanganku, katanya haru. Selamat datang di keluarga kami. Aku membalas pelukannya, merasa bersalah karena telah membohongi orang setulus ini. Selama makan, kakek terus bercerita tentang Raihan. Tentang bagaimana Raihan sangat keras kepala, ambisius, dan selalu ingin melindungi orang yang ia cintai. Waktu Raihan tidak ada, kakek menggunakan kata yang halus untuk merujuk pada masa penjara Raihan. Kami semua hancur. Tapi dia kembali. Dia kembali demi keluarga, demi janjinya pada almarhum ayahnya. Aku menatap Raihan. Dia hanya makan dengan tenang, menghindari topik tersebut, tapi ekspresinya terlihat lebih gelap. Dia memang kembali untuk memimpin perusahaan. Kakek, kataku, mencoba bersikap seperti menantu yang suportif. Raihan memang yang terbaik. Kakek tersenyum tulus. Kamu benar, Nak. Dan tahukah kamu, Kirana? Selama Raihan tidak ada, dia selalu mengirimiku surat. Surat yang membuatku tegar. Dia bilang, Kek, aku akan keluar. Aku akan melindungi kalian dari serigala-serigala di luar sana. Aku akan melindungi perusahaan. Betapa mulia hatinya. Mendengar itu, hatiku terasa tertusuk. Raihan yang mengirim surat, bukan Kirana. Kirana tidak pernah mencintainya, tapi Raihan mencintai keluarganya. Aku menoleh pada Raihan, ingin tahu responsnya. Matanya bertemu dengan mataku, dan kali ini, ada sedikit rasa terima kasih yang sangat samar di sana, karena aku telah menjalankan peranku dengan baik. Ketika kami kembali ke penthouse malam itu, aku tidak bisa menghilangkan cerita kakek. Raihan yang dingin, ternyata adalah seorang pria dengan janji setia dan perlindungan kepada keluarganya. Aku semakin penasaran tentang apa yang sebenarnya membawanya ke penjara. Setelah Raihan masuk ke ruang kerjanya, aku memutuskan untuk melanggar perjanjian. Rasa penasaranku jauh lebih kuat daripada rasa takutku. Aku harus tahu apa yang disembunyikan pria ini. Aku berjalan perlahan menyusuri lorong terlarang itu.
Lorong itu terasa sunyi dan gelap, seolah energi buruk menguasai tempat itu. Di ujung, ada sebuah pintu kayu tua, kontras dengan gaya modern rumah itu. Dengan tangan gemetar, aku memutar kenop pintu. Ternyata tidak dikunci. Aku mendorongnya pelan. Aroma debu dan rempah-rempah langsung menusuk hidungku. Ruangan itu gelap, hanya diterangi sedikit cahaya bulan yang masuk dari jendela kecil. Bukan ruang arsip, bukan gudang. Ini adalah ruangan pribadi yang terasa seperti kuil kecil. Di tengah ruangan, ada meja kayu besar. Di atasnya, tergeletak sebuah foto keluarga yang sudah usang. Seorang pria parubaya, wanita cantik, dan seorang anak laki-laki kecil, sedang tersenyum bahagia. Aku mengenali pria parubaya itu. Itu adalah ayah Raihan, yang kakek sebut sudah almarhum. Namun, yang membuatku membeku, adalah apa yang ada di sebelah foto itu. Sebuah bingkai foto kecil yang diletakkan di sudut meja. Isinya adalah foto Kak Kirana. Dia sedang tersenyum ceria, menulis sesuatu di secari kertas. Dan di bawah foto itu, ada kalung dengan liontin inisial, R, yang kulihat ia kenakan di foto pertunangan. Di sebelahnya, ada tumpukan buku catatan bersampul kulit. Aku meraihnya. Halaman pertama terbuka. Itu adalah tulisan tangan Raihan. Diari. Aku mulai membaca, dan setiap kata yang kubaca membuat napas tercekat. Bukan tentang bisnis atau kejahatan. Isinya adalah puisi dan curahan hati seorang pria yang sedang jatuh cinta. Kepada Kirana, setiap hari yang berlalu di tempat ini terasa seperti setahun. Tapi aku bertahan. Karena aku tahu, kau menungguku. Aku akan keluar. Aku akan kembali untukmu. Karena kamu adalah satu-satunya cahaya yang Allah kirimkan saat aku berada di jurang terdalam. Jantungku berdebar semakin cepat. Raihan mencintai Kirana. Sangat dalam, lebih dari yang aku bayangkan. Tapi, tunggu dulu. Aku terus membalik halaman. Tulisannya mulai berubah di bagian tengah. Ada kemarahan, kepedihan, dan keraguan. Aku tidak mengerti. Kirana tidak pernah membalas suratku. Tidak ada kunjungan. Apakah dia lupa janji kami? Ataukah dia lupa siapa yang melakukan semua ini demi dirinya? Aku menjatuhkan buku catatan itu. Otakku bekerja keras menghubungkan semua kepingan teka-teki. Raihan di penjara. Dia mengirim surat pada Kirana, tapi Kirana tidak membalas. Dia mengatakan dia melakukan semua ini demi dirinya. Tiba-tiba, pandanganku tertuju pada sebuah kotak kayu kecil di sudut meja. Aku membukanya. Di dalamnya, ada surat kabar lama yang sudah menguning. Headline besar, berani, dan mencolok. Skandal penggelapan pajak dan pencucian uang Adiputra Group, putra tunggal CEO, Raihan, rela mengambil semua kesalahan. Aku terhuyung mundur. Jadi, Raihan dipenjara bukan karena dia kejam atau jahat. Dia dipenjara karena melindungi seseorang. Atau lebih tepatnya, melindungi perusahaannya. Aku lalu teringat kata-kata Kirana di telepon. Aku tidak sanggup, Mas. Aku tidak bisa menikahinya. Kirana tidak kabur karena Raihan mantan napi. Kirana kabur karena Raihan adalah pria yang telah mengorbankan masa mudanya, dan dia tidak sanggup lagi menanggung beban moral itu. Saat aku masih memproses semua fakta yang menghancurkan ini, pintu di belakangku tiba-tiba berderit. Aku menoleh. Raihan berdiri di ambang pintu. Matanya yang gelap, kini memancarkan kemarahan yang membakar, lebih menakutkan dari apapun yang pernah kulihat. Kehadiran Raihan di ambang pintu seketika membekukan darah di nadiku. Wajahnya yang tegang tadi pagi kini berubah menjadi masker kemarahan murni. Matanya, yang selalu kulihat sedingin es, kini berkobar seperti api. Aku menjatuhkan koran lama itu, menimbulkan suara debam keras di lantai kayu. Jantungku berdentum-dentum, siap meledak. Apa yang kamu lakukan di sini? Suaranya rendah, berbahaya, seolah menahan diri untuk tidak meledak. Aku tidak bisa bicara. Tenggorokanku tercekat. Air mata ketakutan dan rasa bersalah mulai membasahi pipiku. Dia melangkah masuk, 2 langkah besar yang terasa mengancam. Dia mengambil surat kabar yang tergeletak di lantai, melirik headline tentang penggelapan pajak, dan mengempaskan koran itu kembali ke meja. Aku sudah bilang, jangan pernah sentuh masa lalu.
desisnya, suaranya dipenuhi kekecewaan dan amarah. Kamu melanggar janji kita. Maafkan aku, Raihan, bisikku, meremas tanganku di depan dada. Aku hanya penasaran. Aku ingin tahu kenapa Kirana pergi. Dan kenapa kamu di penjara. Itu bukan urusanmu, bentaknya, suaranya sedikit meninggi kali ini, mengguncang ruang sunyi itu. Urusanmu adalah menjalankan peranmu sebagai Kirana. Jangan jadi pahlawan kesiangan yang mencoba menyelidiki sesuatu yang tidak kamu mengerti. Dia menatapku lama sekali, dan kemarahannya perlahan mereda, digantikan oleh kepedihan yang mendalam. Ya, aku di penjara, katanya, nadanya kini berubah menjadi kelelahan. Aku di penjara selama 2 tahun, di lapas Cipinang. Bukan karena aku koruptor, atau kriminal kejam. Aku di penjara karena aku melindungi ayahku. Aku terkejut. Melindungi ayahmu. Ayahku menderita penyakit kronis, terminal. Beliau yang menandatangani semua dokumen itu. Beliau yang terlibat dalam kekeliruan perhitungan pajak itu. Jika beliau di penjara, beliau pasti meninggal di sana. Raihan menutup matanya sejenak, mengambil napas panjang. Aku mengambil semua kesalahan. Aku membuat pengakuan palsu, mengatakan itu adalah rencana pribadiku, demi membersihkan nama ayah. Aku harus memastikan beliau meninggal dengan tenang dan terhormat. Ini adalah pengorbanan, Anya. Aku tidak bisa menahan air mata yang tumpah. Pengorbanan yang begitu besar, pengorbanan yang tidak terbayangkan. Pria dingin ini, yang semua orang anggap kejam, ternyata adalah seorang putra yang berbakti. Dan Kirana. Aku menunjuk ke foto Kirana di meja. Wajah Raihan langsung mengeras lagi. Kirana tahu semua. Dia tahu pengorbananku. Kami bertunangan sebelum semua ini terjadi. Dia berjanji akan menungguku. Dia berjalan ke meja, mengambil buku diarinya, dan membalik ke halaman yang baru. Aku keluar dari penjara, kembali ke sini. Aku mencari Kirana. Tapi dia selalu menghindar. Suaranya serak. Aku tahu ada yang salah. Aku mencintainya. Anya. Aku keluar demi dia. Kirana, dia terlalu lemah. Raihan, kataku pelan, membelanya, walau aku tahu kakakku egois. Dia tidak sanggup melihatmu menderita. Dia tidak sanggup hidup dengan beban masa lalumu. Dia mencintai orang lain. Kalimat terakhirku terasa kejam, tapi itu adalah kebenaran yang harus ia dengar. Raihan menoleh, matanya seperti kaca yang baru saja pecah. Aku tahu. Ayahmu mengatakan semua. Mereka berusaha menyembunyikannya, tapi aku tahu. Malam sebelum pernikahan, aku bertemu dengan ayahmu. Dia bilang Kirana. Kirana sudah memilih jalan lain. Lalu kenapa kamu masih menikah? Kenapa kamu membiarkan aku yang menggantikannya? Tanyaku, kini rasa iba dan marahku bercampur aduk. Raihan menghela napas, gestur yang menunjukkan betapa lelahnya dia secara mental. Ayahmu datang kepadaku, berlutut, memohon agar aku tetap melanjutkan. Bukan demi bisnis, tapi demi kehormatan keluarga Adiputra. Jika pernikahan dibatalkan, semua mitra bisnis akan tahu Kirana kabur karena aku seorang mantan napi. Mereka akan berpikir aku masih kotor, berbahaya, dan mereka akan mencabut investasi mereka. Dia menunjuk ke dokumen-dokumen yang berserakan. Aku sudah berjanji pada kakek dan almarhum ayahku untuk membersihkan nama ini. Untuk membangun kembali Adiputra. Aku tidak bisa membiarkan satu orang pengecut menghancurkan semua usahaku. Jadi, kamu menikahiku, si pengantin palsu, agar citramu tetap bersih. Ya, jawabnya jujur, brutal, dan menyakitkan. Dan agar kamu, keluarga yang menyebabkan masalah ini, membayar harga yang setimpal. Air mataku semakin deras. Aku hanyalah pion yang dipaksa membayar kesalahan orang lain. Raihan mendekatiku, tapi kali ini bukan dengan amarah. Tangannya yang besar dan hangat meraih daguku, memaksaku menatap matanya. Dengar, Anya. Aku tahu kamu tidak bersalah, tapi kamu sudah ada di sini. Kita sudah terikat. Tugasmu saat ini adalah menjadi istri yang sempurna di mata publik. Jangan pernah lagi sentuh ruangan ini.
Jangan pernah lagi bertanya soal masa laluku. Fokuslah pada masa kini. Dia melepaskan daguku. Aku bukan monster, Anya. Aku hanya pria yang terluka dan lelah. Aku tidak akan menyakitimu, asalkan kamu tetap pada garis batasmu. Aku mengangguk, tidak mampu berkata-kata. Keheningan yang menyiksa menyelimuti kami, dipenuhi aroma rempah-rempah dari ruangan rahasia yang menyimpan begitu banyak kepedihan. Saat ia berbalik, aku melihatnya lagi, bekas luka tebal di punggungnya, yang kini terasa lebih menyayat hati. Bekas luka itu bukan hanya fisik, tapi juga luka dari pengorbanan yang tak dihargai. Raihan, panggilku pelan, saat ia hampir mencapai pintu. Dia berhenti, tapi tidak berbalik. Bagaimana kamu bisa tahu aku bukan Kirana di hari pernikahan itu? Dia terdiam lama, keheningan yang menyesakkan. Lalu, dengan suara yang begitu pelan, nyaris berbisik, dia menjawab. Kirana yang asli, tidak akan pernah menatapku setajam itu. Dia terlalu takut pada masa laluku. Tapi kamu menatapku dengan rasa ingin tahu dan tantangan. Dan, Raihan, tanyaku lagi, apa rencanamu sekarang? Kapan semua ini akan berakhir? Dia akhirnya berbalik, tatapannya kini berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa kuartikan. Semua ini akan berakhir, katanya. Ketika aku menemukan kebenaran lengkap tentang siapa yang mengkhianatiku, dan setelah aku mendapatkan kembali semua yang hilang dari keluarga kami. Dia melirikku. Sampai saat itu, kamu adalah tamengku. Dia lalu keluar dari ruangan itu, meninggalkan aku sendirian di tengah teka-teki, antara mantan narapidana yang penuh pengorbanan, dan kakakku yang egois dan pengecut. Aku menyentuh buku harian Raihan, dan di sana, aku menemukan kekuatan aneh untuk bertahan. Karena, entah kenapa, aku merasa Raihan yang sebenarnya jauh lebih menarik dan mulia daripada yang kukira. Setelah konfrontasi di ruangan terlarang itu, dinamika antara aku dan Raihan berubah drastis. Kami masih menjaga jarak fisik, tidur di ranjang yang sama namun terpisah oleh janji, tetapi batas emosional kami mulai menipis. Raihan kini memperlakukanku dengan sedikit toleransi. Dia tidak lagi menganggapku hanya sebagai boneka pengganti, tetapi sebagai sekutu yang mengetahui rahasianya. Dia tetap dingin, tapi di sana-sini, aku menangkap momen kerentanan yang tersembunyi. Tugasku semakin jelas, menjadi tamengnya. Kami sering menghadiri acara sosial di kawasan bisnis Sudirman, Jakarta. Di sana, aku harus berinteraksi dengan kolega dan pesaing Raihan. Mereka semua melihatku sebagai Kirana, istri yang membawa keberuntungan. Aku, Anya si kutu buku, harus belajar menjadi Kirana si sosialita dalam semalam. Aku memperhatikan gerak-gerik Kirana di foto, meniru senyumnya, dan belajar berbicara tentang seni dan mode agar terlihat sempurna. Suatu malam, kami menghadiri pesta makan malam penting. Raihan mengenalkanku pada seorang pria bernama Bram, mitra bisnis lamanya yang kini menjadi pesaing utama. Bram terlihat ramah, tapi matanya menyimpan kecurigaan. Lama tak bertemu, Raihan. Kirana terlihat semakin cantik, sapa Bram, menatapku terlalu lama. Tentu saja, jawab Raihan, melingkarkan tangannya posesif di pinggangku. Sentuhan itu membuat jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena debaran yang asing. Dia adalah pendukung terbesarku. Aku membalas senyum Bram. Anda terlalu memuji, Pak Bram. Saya hanya berusaha memastikan Adiputra Group kembali ke puncak, seperti impian Raihan. Bram tertawa, tapi suaranya hambar. Puncak? Setelah 2 tahun di penjara, saya ragu. Bisnis ini sudah berubah. Raihan, banyak serigala lapar di luar sana. Raihan menatap Bram tajam. Justru di sanalah letak kesenangan. Aku suka tantangan, terutama dari orang-orang yang berpikir aku sudah kalah. Malam itu, aku menyadari bahwa misi Raihan lebih dari sekadar mengembalikan citra. Itu adalah misi balas dendam yang dingin. Dia ingin menghancurkan siapapun yang memanfaatkan kelemahannya saat ia berada di lapas Cipinang. Di tengah pesta, aku melihat Raihan bernegosiasi dengan intens. Dia terlihat lelah dan stres. Tanpa kusadari, tanganku terulur, dan aku menyentuh punggung tangannya yang bertumpu di meja,
memberinya sedikit dukungan tanpa kata. Raihan terkejut. Dia menoleh ke arahku. Matanya menunjukkan kebingungan sesaat, lalu ia menarik tangannya perlahan. "Jangan lakukan itu di depan umum," bisiknya, kembali dingin. "Maaf," kataku, menarik tanganku. Rasanya seperti baru saja melakukan kesalahan besar yang melanggar batas yang telah ia tetapkan. Namun, saat kami kembali ke mobil dalam perjalanan pulang ke Kebayoran Baru, Raihan memecah keheningan. "Mengapa kamu menyentuhku tadi?" tanyanya, suaranya pelan. Aku melihat kamu tertekan. Aku hanya ingin memberi dukungan," jawabku jujur. "Kamu terlalu memikul beban sendiri." Raihan tertawa, tawa hampa yang penuh ironi. "Dukungan? Dari istri palsuku? Kamu sudah tahu, Anya, aku benci dikasihani." "Aku tidak mengasihanimu," bantahku cepat. Aku menghormati pengorbananmu untuk ayahmu. Dan aku hanya ingin kamu berhasil." Dia terdiam lama. Mobil mewah itu melaju membelah jalanan Jakarta. "Kamu berbeda," katanya akhirnya. Suaranya kali ini tidak dingin, tapi penuh introspeksi. "Kirana tidak pernah peduli pada bisnis, apalagi pengorbanan." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya diam, membiarkan kebenahan itu menggantung di udara. Beberapa hari berikutnya, aku menemukan diriku semakin akrab dengan Raihan, bukan sebagai suami dan istri, tapi sebagai dua jiwa yang terikat oleh rahasia dan kesendirian. Dia mulai menceritakan sedikit-sedikit tentang rencana bisnisnya, dan aku, dengan latar belakang analisaku, memberinya sudut pandang yang berbeda. Kami sering menghabiskan malam di ruang kerja, membahas laporan keuangan Adiputra Group. Aku, yang tadinya hanya fokus pada buku beasiswa, kini terhanyut dalam dunia angka, strategi, dan risiko. Suatu malam, saat kami sedang membahas proposal investasi di Batam, aku menunjuk sebuah kesalahan hitungan kecil. "Raihan, lihat di sini. Jika kita tambahkan biaya logistik dari Tanjung Priok, marin keuntunganmu turun 1,5%. Ini bisa fatal," jelasku, menunjuk layar laptopnya. Raihan menatap hitungan itu, lalu mendongak menatapku. Tatapannya kali ini bukan lagi dingin atau marah. Ada kekaguman yang terlihat jelas di matanya. "Kamu benar," bisiknya, suaranya rendah. "Aku tidak melihat itu. Aku terlalu fokus pada gambaran besarnya." Dia mencondongkan tubuhnya ke arahku. Kami sangat dekat. Aroma maskulin yang selalu menguar darinya kini terasa begitu memabukkan. "Kamu jauh lebih pintar dari yang kusangka, Anya," pujinya, dan pujian itu menghangatkan hatiku yang beku. "Kamu punya bakat alami untuk bisnis ini." Saat itu, aku tahu. Batas yang ia tetapkan hampir runtuh. Jarak fisik kami hampir tidak ada. Tiba-tiba, ia menyentuh pipiku. Sentuhan yang lembut, hati-hati, seolah takut aku akan pecah. "Kamu sangat mirip Kirana," bisiknya, "tapi kamu adalah dirimu sendiri." Dia mendekat, dan aku memejamkan mata. Aku tahu ini salah. Ini melanggar semua janji dan kesepakatan. Kami adalah suami istri palsu yang terikat oleh transaksi bisnis. Namun, kesepian yang kurasakan selama ini, penolakan atas diriku sendiri, semua itu lenyap saat ia mendekat. Aku merasa dilihat, dihargai, dan diinginkan sebagai diriku, Anya, bukan sebagai Kirana. Tepat sebelum bibirnya menyentuhku, handphonenya berdering nyaring. Raihan tersentak, menjauh dariku, seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk. Ia memejamkan mata, memegang dahinya, menarik napas dalam-dalam. "Maaf," katanya, suaranya kembali datar, dingin, membangun kembali tembok yang hampir runtuh. "Aku lupa diri." Dia mengangkat teleponnya, menerima panggilan penting yang berhubungan dengan bisnis. Aku hanya bisa duduk di sana, terpukul, lupa diri. Jadi, momen singkat itu hanyalah kesalahan, sebuah kelemahan yang ia sesali. Aku berdiri, air mata tertahan di mataku. "Aku akan ke kamar." "Selamat malam, Raihan." Dia hanya mengangguk, tanpa melihatku. Aku berjalan kembali ke kamar yang besar dan dingin itu, kembali ke sisi ranjangku yang terlarang. Tapi malam itu, ada yang berbeda. Aku menyentuh pipiku, di tempat Raihan menyentuhnya.
Aku tahu aku tidak bisa lagi menipu diriku sendiri. Aku, Anya, telah jatuh cinta pada Raihan, mantan narapidana yang dingin namun mulia, suami palsuku. Namun, di tengah perasaan itu, aku menyadari bahwa aku sedang bermain api. Jika Raihan tahu perasaanku, itu bisa menjadi bencana. Terutama karena misinya belum selesai. Dan dia masih mencari kebenaran lengkap di balik kehancurannya. Aku memejamkan mata. Allah, tolong aku. Aku tahu, babak berikutnya akan menjadi pertaruhan terbesarku. Sejak malam itu, kami kembali ke jarak yang kaku. Raihan bekerja lebih keras, menghindariku di rumah. Aku tahu, ia sengaja membangun kembali dinding itu karena sentuhan kami hampir meruntuhkan kendalinya, dan ia tidak siap untuk itu. Aku menyibukkan diri dengan data dan laporan perusahaan, ingin membuktikan bahwa aku bisa menjadi lebih dari sekadar istri palsu. Aku ingin membuktikan bahwa aku layak mendapatkan perhatiannya. Perhatian Raihan, bukan Kirana. Beberapa hari kemudian, Raihan menerima panggilan telepon yang mengubah segalanya. Itu adalah panggilan dari ayahku. Wajah Raihan langsung mengeras, rahangnya mengatup rapat. Setelah menutup telepon, Raihan mendatangiku. Matanya gelap, dipenuhi amarah yang membara. Tapi kali ini, ada juga rasa sakit yang tidak bisa ia sembunyikan. Kita akan ke Semarang sekarang, katanya, suaranya dingin, namun ada getaran di dalamnya. Kenapa? Ada apa? Tanyaku cemas. Kirana kembali. Dia ada di rumah orang tuamu. Dunia seakan berhenti berputar. Kirana kembali. Rasa takut, lega, dan cemburu langsung menyerbu dadaku. Lega karena drama ini mungkin akan berakhir. Takut karena aku harus menghadapi Raihan dan Kirana. Dan cemburu karena pengganti harus menyerahkan tempatnya pada yang asli. Perjalanan ke Semarang terasa sangat panjang. Di dalam mobil, Raihan hanya diam. Keheningan itu menusuk. Apa yang akan kamu lakukan? Tanyaku akhirnya, memecah keheningan yang menyiksa. Aku akan mendapatkan jawaban terakhir yang selama ini ayahmu sembunyikan. Jawabnya, tanpa melihatku. Sesampainya di rumah kami di Semarang, suasana tegang terasa mencekam. Ayah dan ibu terlihat lega, tapi juga ketakutan. Kirana duduk di sofa, terlihat cantik namun rapuh. Dia memelukku. Anya, maafkan aku. Bisiknya, tangisnya tumpah. Aku membalas pelukannya, perasaan campur aduk. Namun, saat tatapan Raihan bertemu dengan Kirana, api cemburu yang selama ini kutekan langsung berkobar. Raihan mengabaikan sapaan ayah dan ibu. Dia langsung berdiri di depan Kirana, tatapannya membakar. Kenapa kamu kembali? Tanya Raihan, suaranya menahan emosi yang besar. Kirana menunduk. Aku tidak kuat hidup miskin, Raihan. Aku minta maaf. Aku terlalu naif. Aku salah. Aku tahu kamu mencintaiku. Aku bersedia kembali, menjalankan pernikahan kita. Aku akan jadi istrimu. Raihan tersenyum sinis. Terlambat. Tapi aku tidak datang untuk itu. Aku datang untuk kebenaran. Raihan menoleh ke arah ayahku. Pak, selama ini Anda bilang Kirana kabur karena dia pengecut dan mencintai orang lain. Saya sudah menerima pengorbanan anak Anda, Anya, sebagai pengganti. Tapi ada satu hal yang tidak masuk akal bagiku. Kirana tidak pernah membalas suratku selama aku di penjara. Kenapa? Ayahku pucat pasi. Dia membuang muka. Jawab, Pak, bentak Raihan. Itu permintaan Kirana. Dia tidak ingin kamu terganggu. Jawab ayahku, berusaha berbohong. Raihan menggeleng. Dia mengeluarkan sebuah amplop usang dari jasnya. Amplop itu berisi tulisan tangan Kirana. Ini surat yang Kirana kirim ke lapas Cipinang 5 bulan setelah aku masuk. Dia bilang dia akan menungguku. Dia akan mendukungku. Tapi surat ini tidak pernah sampai padaku. Begitu juga semua suratku padanya. Kenapa? Kirana terlihat kaget. Aku mengirimnya, Raihan. Aku mengirim banyak surat. Kenapa kamu bilang tidak? Semua mata tertuju pada Kirana dan ayah. Aku melihat ada kejanggalan. Jika Kirana mengirim, dan Raihan tidak menerima, lalu siapa yang menyembunyikan surat-surat itu? Ayahku mulai gelisah.
Dia berjalan mondar-mandir. Raihan mendesak. Siapa yang mengendalikan semua surat Kirana, Pak? Siapa yang tidak ingin kami berhubungan selama aku di penjara? Siapa yang mengkhianatiku, menghancurkan kami, dan memaksa Kirana mencari cinta lain? Tiba-tiba, ibu menjerit, menunjuk ke arah ayah. Cukup. Jawab, Yah. Katakan yang sejujurnya. Ibu menangis histeris. Ayahku ambruk di sofa. Wajahnya tertunduk, penuh penyesalan dan kehancuran. Aku yang melakukannya, bisik ayahku, suaranya parau. Aku memotong semua komunikasi kalian. Aku menyewa orang untuk mencegat surat-surat itu. Raihan mendekat, mencengkeram kerah ayahku. Kenapa? Karena aku melihat anakku, Kirana, menderita. Raihan, aku tahu dia tidak akan sanggup hidup dengan beban masa lalumu. Aku tidak ingin anakku menjadi istri dari mantan narapidana. Aku ingin yang terbaik untuk putriku. Jadi aku merusak komunikasi kalian. Aku membuatnya berpikir kamu tidak lagi mencintainya. Dan aku memaksanya bergaul dengan pria lain, sampai dia akhirnya kabur dengan kekasihnya. Ruangan itu hening. Hanya ada suara napas Raihan yang menderu karena amarah. Ayahku bukan hanya menyembunyikan kepergian Kirana, tapi dia adalah dalang yang menghancurkan hubungan Kirana dan Raihan sejak awal. Aku menutup mulutku. Pengorbananku, pernikahan palsuku, semua ini terjadi karena ego dan rasa takut ayahku yang berlebihan. Raihan melepaskan cengkeramannya, berjalan mundur. Tatapannya kini kosong, hancur. Bukan karena Kirana pergi, tapi karena ia dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi besannya. Kirana, yang baru menyadari pengorbanan ayahku, kini malah menyalahkan ayah. Ayah, aku pergi karena aku pikir Raihan sudah tidak mencintaiku. Kamu menghancurkan hidupku. Raihan hanya berdiri di sana, seperti patung yang rapuh. Aku melihat air mata yang menggenang di matanya yang gelap, air mata kepedihan terdalam yang belum pernah kulihat. Aku tidak tahan lagi. Aku mendekati Raihan, memeluknya dari belakang. Raihan, jangan hancur, bisikku, suaraku penuh kasih sayang yang tulus. Kamu sudah berjuang sangat keras. Kamu sudah membayar pengorbananmu. Jangan biarkan ini menghancurkanmu. Raihan tersentak oleh sentuhanku. Dia memutar badannya, memelukku erat, sangat erat, seolah aku adalah satu-satunya jangkar yang tersisa dalam badainya. Anya, aku sudah kehilangan segalanya, bisiknya di rambutku. Tidak. Kamu tidak kehilangan segalanya, kataku, sambil melepaskan diri perlahan. Aku menatap matanya yang basah. Kamu masih punya dirimu, dan kamu sudah membuktikan bahwa kamu lebih mulia dari mereka semua. Aku menoleh ke arah ayah, ibu, dan Kirana. Cukup. Semua sandiwara ini harus berakhir. Aku menatap Raihan. Kita pulang, Raihan. Aku lelah dengan drama ini. Raihan menatapku dengan tatapan yang berbeda. Ada cinta yang tiba-tiba muncul di matanya. Bukan cinta untuk Kirana, tapi cinta untuk Anya, si pengantin pengganti yang berdiri tegak melindunginya di tengah kehancuran. Aku minta maaf atas semua kebohongan dan kerusakan yang keluargaku timbulkan, kataku pada Raihan. Aku akan membiarkanmu menceraikanku. Aku akan pergi. Kamu sudah mendapatkan kembali perusahaanmu. Misimu sudah selesai. Aku berbalik, mengambil tas kecilku. Aku siap pergi, kembali ke impian beasiswa yang sudah lama terkubur. Namun, saat aku melangkah, Raihan menahan lenganku. Tunggu, Anya. Aku berbalik. Raihan menatapku, memegang kedua bahuku. Di depan keluargaku yang hancur, dan Kirana yang tercengang, dia mengucapkan kalimat yang menghancurkan seluruh dinding di hatiku. Aku mencintai Kirana, ya. Katanya, suaranya lantang dan jelas. Aku mencintai Kirana yang aku tinggalkan 2 tahun lalu. Tapi Kirana itu tidak ada lagi. Aku tidak akan menikahinya. Dia menatap ayahku. Saya tidak akan menceraikan Anya, Pak. Lalu, dia menoleh padaku, tatapannya lembut, penuh kepastian. Aku butuh istri. Bukan tameng. Aku butuh seseorang yang melihatku sebagai Raihan, bukan mantan narapidana. Aku butuh seseorang yang tidak lari di tengah badai.
Aku butuh seseorang yang berani menyentuh tanganku di depan umum, tanpa diminta. Dia tersenyum, senyum tipis yang tulus, pertama kalinya kulihat. Aku tidak akan membiarkan kamu pergi, Anya. Aku ingin kamu menjadi istriku yang sebenarnya. Anya, bisiknya, sangat dekat. Maukah kamu mengubah pernikahan palsu ini menjadi sebuah takdir yang indah? Maukah kamu membangun kembali hidup bersamaku? Aku tidak bisa menahan tangisku. Itu adalah jawaban yang selama ini kurindukan. Aku mengangguk, tanpa ragu. Ya, Raihan. Aku mau. Di tengah kehancuran keluarga dan pengkhianatan, di antara puing-puing masa lalu, cinta sejati akhirnya menemukan jalannya. Aku, si pengantin pengganti, akan menjadi istri sesungguhnya dari seorang mantan narapidana yang mulia. Dan aku tahu, dengan bantuan Allah, kami akan menemukan kebahagiaan.